Jati untuk menjalani pemeriksaan kesehatan pada Jumat 19 Juni 2026 sekira pukul 15:59 waktu Indonesia Barat. Keduanya dibawa menggunakan mobil ambulans yang berbeda. Roy Suryo keluar terlebih dahulu menyusul Dr. Tifa. Roy Suryo tak tampak mengenakan rompi oranye. Ia terlihat menenteng rompi tersebut di tangannya sambil berlalu. Sementara itu potret berbeda tampak dari Dr. Tifa. Tifauzia terlihat mengenakan rompi oranye saat memasuki ambulans. Dr. Tifa terlihat didampingi tim kuasa hukumnya Refli Harun, namun tak ada sepatah kata pun yang disampaikan Dr. Tifa. Seragam lo. Harus memastikan keberadaan dan kehadiran tersangka. Kemudian juga penyidik akan melakukan serangkaian Polda Metro Jaya membenarkan soal penangkapan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Penangkapan keduanya ini merupakan kelanjutan dari proses penanganan kasus yang telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Adapun pernyataan ini sekaligus membantah kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa yakni Ahmad Khozinuddin yang sebelumnya menyebut alasan penangkapan kliennya karena khawatir menghalangi penyidikan. Pemeriksaan kesehatan kepada para tersangka, baik itu ahli independen maupun ahli yang diajukan atau dimohonkan oleh para tersangka.
Di antaranya ahli yang sudah kami lakukan pemeriksaan adalah ahli keterbukaan informasi publik, ahli peraturan dan perundang-undangan, ahli ekonomi, dengan hak dan kewajiban baik itu korban maupun tersangka. Kemudian kami juga sudah melakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti dokumen dan barang bukti digital yang kami peroleh selama proses penyidikan. Adapun pengujian terhadap dokumen maupun barang bukti digital, diantaranya pengujian terhadap kertas, pengujian terhadap tinta, pengujian terhadap tanda tangan, pengujian emboss, pengujian watermark, pengujian font. Ini dilakukan dengan beberapa pembanding yang diterbitkan oleh fakultas di waktu yang sama, fakultas yang sama, dan tahun yang sama. Juga kami melakukan pengujian terhadap barang bukti digital. Seluruh petugas uji dan alat uji yang digunakan di dalam proses pengujian tersebut telah tersertifikasi dan terkalibrasi oleh lembaga sertifikasi dan lembaga kalibrasi baik nasional maupun internasional. Rekan-rekan sekalian, bahwa pada hari ini kami dari penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan pengamanan terhadap para tersangka, yaitu saudara RS dan saudari TF, sebagai bagian dari rangkaian proses untuk melaksanakan penyerahan atau pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI sehubungan dengan berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap atau P21. Selanjutnya, guna memastikan kehadiran dan keberadaan tersangka pada proses pelimpahan tersangka dan barang bukti ini berjalan lancar, maka penyidik harus memastikan keberadaan dan kehadiran tersangka. Kemudian juga penyidik akan melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan kepada para tersangka, baik kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga tersangka patut dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penyidik juga akan melakukan konfirmasi atas seluruh barang bukti yang akan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Konfirmasi dilakukan kepada para tersangka. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh barang bukti adalah sebagaimana yang ditemukan di dalam proses penyidikan. Kami pastikan bahwa penyidik akan menjamin hak dan kewajiban tersangka terlindungi sebagaimana undang-undang yang berlaku. Seluruh rangkaian penyidikan dan pemeriksaan, baik jasmani maupun rohani, sebagaimana proses pelimpahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, penyidik selalu berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta standar operasional prosedur dalam proses penyidikan. Guna menjamin keberimbangan dan kontrol terhadap proses penyidikan yang berlangsung, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memberikan ruang pengujian melalui mekanisme pra-peradilan. Maka kepada pihak tersangka, keluarga,
maupun kuasa hukum tersangka dapat menggunakan mekanisme kontrol dan uji yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut.